Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Al-Fatihah ila jami'i min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al-'amilin wal musannifin al-mukhlasin wa jami'i masyahidat rahmatil lil alamin wal malaikati al-muqarrabin. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض المغربية وخصوصا إلى جمعنا هنا ولسبب أنتك الفقير إلى روح خديجة الكبرى خديجة بنت خويلد وإلى روح الشيخ محمد سمان المدني وإلى روح الشيخ Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan wa ila ruhi Haji Zainab Abdurrahman Marta Perasa Kumpul wa ila ruhi Syekh Usman bin Hasan Asyakir Al-Khabari wa khususan lahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa Hasan Badri Karam al-ulama al-amilin wa syahid al-salihin. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadi jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina ajma'in. Inna Allah yaghfir li ahli darajatil jannati alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Inna Allah yaghfir li ahli darajatil jannati alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa yaj'aluna min hisbin barzukna محبتهم ويدبرنا من لديهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة ولا حساب ولا عذاب وعلى كل ما نوى به سلفنا صالح وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى أيضا wa qul rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ziyadatul Abrar atau lebih dikenal dengan Masjid Apung yang insyaallah kita semua sama-sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ini pagi kita semua masih ada kesempatan waktu untuk meluangkan, untuk bisa hadir, bisa jamaah bersama-sama
untuk berjamaah sembahyang subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita dengan pandangan rahmat. Berharap juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kepada kita semua selalu istiqomah di jalan iman dan takwa kepada Allah, dan kita semua berharap semoga kelak kalau meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, kita semua diakui umat Rasulullah masuk surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, mereka akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, mereka yang mempunyai ilmu. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang bisa membuat diri seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini adalah pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu ini juga yang menerangi daripada kegelapan kehidupan yang ada di dunia. Manusia kalau hidup bermasyarakat, hidup di dunia, kalau tanpa mempunyai ilmu, itu bagaikan orang itu berjalan di atas kegelapan. Jalannya kadap, ibarat lampu kadada lampu, gelap gulita. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan tanpa lampu, mungkin itu ada tiang akan kita tabrak. Kenapa? Kada kelihatan. Nah, jadi ilmu itu bagaikan sebuah cahaya, sebuah lampu yang bisa menerangi daripada jalan hidupnya. Artinya ilmu inilah yang menyelamatkan jalan kehidupan manusia dari kegelapannya kebodohan menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini jalannya halal, tahu jalannya ini haram, itulah berkat ilmu. Makanya dikatakan di sini, disebutkan wa qul rabbi zidni ilma. Ini firman Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, berdoalah, wa qul rabbi zidni ilma. Berdoalah, ya Allah, berikanlah ulun ilmu. Ini adalah firman Allah, artinya kita minta tambah itu tambahan ilmu. Kenapa yang demikian? Li'anna Allah ta'ala a'ta Muhammadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad, ya, memberikan kullal ulum. Nabi Muhammad itu diberikan semua ilmu. Ilmu yang apa ada di dunia diberikan semua pada Nabi Muhammad. Walam ya'murhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad bitolabi ziyadati ghairil ilmi. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mencari tambahan selain ilmu. Artinya yang Allah perintahkan minta tambahan ilmu. Jadi nggak ada salah kita sebagai umat Nabi Muhammad mengumpati jejak Rasulullah. Allah saja memerintahkan kepada Nabi Muhammad cari tambahan ilmu. Kada usah mencari tambahan selain ilmu. Artinya kita umat Nabi Muhammad nggak salah mencari jejak di mana ada ilmu kita hadir, di mana ada majelis ilmu, majelis ta'lim kita hadir. Ini mengumpati ittiba pada Nabi, mengumpati jejak Rasulullah.
Kemudian ada sebuah cerita, hukiyah, ada diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid fara'a asyaitana 'inda babihi. Diceritakan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke sebuah masjid, datang di pintu masjid. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat syaitan. Syaitan itu berada di pintu masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menegur kepada iblis, ya iblis, ma tasna'u huna, wahai iblis, wahai syaitan, apa yang kamu perbuat di sini? Kenapa kamu di pintu sini, di pintu masjid? Kenapa kamu nggak masuk langsung? Faqala asyaitan, maka syaitan itu menjawab, uridu an adkhulal masjidah wa afsada salata hadzal musalli. Wahai Nabi Muhammad, aku ingin masuk, sebetulnya ingin masuk ke dalam masjid, dan aku ingin merusak sembahyangnya orang salat ini. Walakin akhafu min hadzal rajuli an-naimi, akan tetapi wahai Muhammad, aku lebih takut kepada seorang laki-laki yang tidur ini. Ada apa ini? Kenapa iblis syaitan ini lebih takut sama orang yang guring? Inya malah mau katuju, lebih mudah, lebih gampang mengganggu orang yang sholat itu. Sekali lagi, iblis lebih takut sama orang yang guring itu, yang guring di sampingnya orang sholat itu, dan kada takut untuk merusak orang yang sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertakun lagi kepada iblis, ya iblis, lima lam takhaf min hadzal musalli, wahai iblis, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sholat ini? Wa huwa fil ibadah, sedangkan orang yang sholat ini dalam kondisi beribadah, wal munajat, dan bermunajat menghadap ma'a rabbi, menghadap pada Tuhannya. Kenapa engkau nggak takut? Wa takhafu minan naimi, bahkan kamu ini malah takut kepada minanna ini, orang yang guring itu. Kenapa iblis? Takutnya siapa? Takutnya Rasulullah kepada iblis. Wa huwa fil ghaflah, orang yang guring itu sebetulnya lupa kepada Allah. Qala asyaitan, kemudian iblis atau syaitan itu menjawab, al-musalli jahilun wa ifsaduhu ashalu, walakin an-naimu 'alimun idza alwaitu al-musalla wa afsadtu salatahu wa akhafu min yaqdatahu wa islahahu ajalan. Wahai Muhammad, orang yang sholat ini orang bongol, orang yang sembahyang ini nggak ada ilmunya. Aku mengganggu, merusak daripada sholatnya, aku lebih bisa, lebih mudah, lebih gampang. Akan tetapi wahai Muhammad, orang yang tidur di sampingnya itu adalah orang alim. Ketika aku ingin mengganggu sholatnya orang yang sembahyang itu, aku lebih bisa merusak, dan aku tidak takut merusak sembahyangnya orang yang sembahyang itu. Aku lebih bisa, aku bisa merusaknya. Tapi akhafu man yaqdatahu wa islahahu ajlan, akan tetapi aku khawatir, aku takut orang yang guring di sampingnya itu terbangun sehingga memperbaiki sholatnya dengan cepat. Kenapa? Karena orang yang guring orang alim, orang yang berilmu. Nah, disinilah faqala alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda,
naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Nah, karena ada cerita tadi itu, maka tidurnya orang alim ini lebih baik dibanding daripada ibadahnya orang bongol. Ini perbedaannya. Ya, sangat jauh perbedaannya orang yang nggak berilmu dengan orang yang alim. Tidurnya orang alim nilainya ibadah. Ibadahnya orang bongol ini kurang manfaat, kurang serius. Kenapa? Kajian ilmunya nggak dipakai. Apa sembahyangnya orang yang kurang ilmu, yang bahasanya di sini jahil itu orang bongol bahasa kasarnya. Sembahyang kalau dikaji ulang, inya wudhunya nggak sempurna. Kenapa nggak diperhatikan? Bagi ibu-ibu yang habis menggoreng atau habis kena minyak, atau kita laki-laki yang habis makan gorengan itu berminyak, ketika mau berwudu nih harus minyak itu dihilangkan dulu. Ini sesuatu yang remeh, sesuatu hal yang sepele, tapi menjadi sahnya sembahyang. Ya, ketika ibu-ibu yang habis masak atau bapak-bapak yang habis makan gorengan, begitu habis makan gorengan ada minyak di tangannya, langsung berwudu, maka air itu nggak akan sampai karena anggota wudu yang kena minyak itu. Maka mohon maaf, Islam melarang yang namanya bertato. Bertato ini sesuatu perbuatan, sesuatu perkara yang menyakitkan kepada diri orang. Dan bertato ini adalah tinta. Tinta ini yang menutupi anggota wudu. Makanya di dalam Islam memberi keterangan orang yang bertato ini simbol orang kada sholat. Kenapa? Karena orang yang bertato walaupun sembahyang kada sah. Kenapa nggak sah? Karena mohon maaf, orang yang bertato itu kalau mandi junub mandinya kada sah. Kenapa? Karena tertutup tinta. Kalau tatonya ini di anggota wudu, maka setiap wudunya kada sah. Zaman dahulu itu kurang lebih tahun 2005 Polon itu pernah membaca koran. Singkat ceritanya itu ada seorang ustadz, orang pondokan, si dia ini bertirakat pengen mempunyai istri yang solehah. Puasa sampai 3 hari pengen mentirakati supaya dapat istri yang solehah, ya, supaya dapat istri yang solehah. Sehingga pada saat itu habis tirakat, orang itu melihat ada seorang perempuan yang berjilbab, jilbabnya sampai menutupi tangannya, dianggapnya orang yang bisa menutupi aurat alim. Singkat dicerita, dilamarlah seorang gadis itu, dikawinnya, kemudian pada memasuki malam yang ditunggu, nggak taunya di situ tersirat di belakang bawah lutut batisnya itu ada gambar Hello Kitty. Ditegur, sang suami menegur istri, yang pian ini ada gambar Hello Kitty-nya kah?
Iya, ini tato katanya. Tato semasa waktu sekolah SMA. Kemudian ada lagi masih dibukanya nggak taunya pas di segitiga. Tahu segitiga apa? Di tempat segitiga, pas di bawah pusat. Begitu dibuka, dasar betul. Saat itu juga, pagi itu juga, si Ustadz ini langsung ke KUA. Kenapa? Langsung minta cerai. Langsung dicerai. Nah, ini gak ada salah. Apa masalahnya? Karena mohon maaf, sesuatu yang gak tahu di sini. Gak bisa membayangkan seorang gadis bertato, tempatnya di tempat pas segitiga ini. Di tengah-tengahnya situ ada Hello Kitty. Yang mentato itu biasanya lakian. Apa yang terjadi? Nah, kita kan tahu. Akhirnya dicerai. Nah, kesimpulannya, jadi orang yang bertato itu harus dibersihi. Nah, sekarang itu ada yang canggih namanya laser. Jadi tato itu kalau memang betul-betul insaf dan bertaubat harus dihapus, berusaha, karena tato itu menutupi kulit yang semestinya harus kena sentuh. Kalau junub, kita yang berumah tangga kan mandi besar nih. Mandi besar itu harus semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah semua. Kalau ada tato, maka tatonya harus dibersihkan. Kayak apa caranya? Makanya simbol orang yang bertato itu berarti simbol kadang sembahyang. Walaupun sembahyang kadang sah. Supaya sah, dihapus. Tatonya dihapus. Kayak apa bahasanya? Cari sekarang itu, kalau cara yang menyakitkan disetrika. Wah, sakit betul. Kalau nggak mau sakit, coba datangi ke tempat khusus, itu biasa pakai laser. Jadi meluluhkan itu pakai laser di titik. Ini sebetulnya sebuah kesalahan yang istilah agama itu tafakkar qabla an ta'mala. Di dalam agama itu disuruh berpikir sebelum kita melakukan, berpikir. Bahasa kasar, kalau ditato apa sih untungnya? Ya? Nggak ada baiknya tato itu. Ada juga di YouTube itu, karena nggak mau berpikir nih, awal sekejuran, seawal akan ditato semuanya. Bahkan hidungnya ini dirubah hidungnya. Nah, kemudian dijalani kehidupannya setelah bertato, banyak anak kecil-kecil itu, anak perempuan ketakutan. Kenapa? Dengan tatonya itu baru ada penyesalan. Maka sekujuran Allah, padahal tato itu mahal. Nah, jadi kembali lagi. Jadi kita hati-hati. Nah, yang masalah sembahyang tadi, kenapa sembahyangnya itu nggak berkualitas? Karena yang sembahyang itu kadang berilmu. Jadi perlu diketahui, kurang sempurnanya wudhu, kurang sempurnanya sholat. Batalnya wudhu, batalnya sholat. Nah, ketika kita berwudhu, kalau sembarangan, ada minyaknya kada dibersihkan, ada bekas catnya nggak dibersihkan, ya, ada apalagi yang perempuan biasanya ini bekotek ini kan berlapis ini kada boleh. Koteknya ini karena mengandung cat dan itu nggak boleh, harus dibersihkan. Yang perempuan juga yang datang bulan ini
kalau guring ada rontok rambutnya itu harus dikumpulkan. Dan ada keadaan datang bulan atau haid atau nifas, ini kada boleh potong kuku. Boleh kalau potong kuku, tapi kukunya disimpan, diumpatakan waktu mandi karena kondisi najis waktu itu. Diumpatakan mandi besar. Itu sudah aturan dalam Islam. Makanya di situ tadi iblis itu mudah menggelincirkan, menggoda sholatnya orang yang sholat, dan ketakutan sama orang yang guring itu persoalannya. Karena yang sholat ini orang bongol, yang guring orang alim. Mudah untuk merusak sholatnya orang yang sembahyang karena orang yang bongol, ketakutan sama yang guring karena orang alim. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim ini lebih baik dibanding daripada ibadahnya orang bongol. Artinya apa? Tidurnya itu orang alim, sidin kalau tidur bacaannya banyak, ya, bacaannya banyak. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada putrinya, wahai Fatimah, kamu jangan tidur kecuali kamu ini setelah khatam Al-Quran. Siti Fatimah diberi pesan yang demikian itu, tersenyum dan penasaran, kayak apa mau tidur kalau disuruh khatamkan Al-Quran dulu. Habis itu kamu juga jangan tidur sebelum kamu minta syafaat kepada nabi-nabi semuanya, harus minta syafaat. Oh, berat pulang ini. Yang ketiga, kamu juga harus minta ampun kepada umat semuanya. Dan yang keempat, kamu jangan tidur kecuali kamu umroh dan haji. Ini tambah bingung Siti Fatimah. Kenapa mau tidur dipesani harus tamat Al-Quran, minta syafaat kepada nabi-nabi, minta ampun kepada semua umat, kemudian jangan kamu tidur kecuali kamu melakukan umroh dan haji. Wahai baginda Rasul, wahai ayahanda, apa maksud itu semua? Orang mau tidur di pesan yang begitu banyak. Oh, Nabi Muhammad, Rasulullah menguraikan, jangan tidur kecuali kamu khatam Al-Quran. Maksudnya, jangan tidur kecuali baca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Jadi kalau mau tidur di pesan Rasulullah, baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Ikhlas ini 3 kali nilainya sama dengan hafal Al-Qas, dengan mengkhatamkan Al-Quran. Ini diamalkan pertama. Yang kedua, pesan Rasulullah minta syafaat kepada semua nabi. Ini disuruh baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Yani Allahumma sholli ala Muhammad ini kan, ya Allah berilah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarga dan sahabatnya, wa sahbihi ajma'in, pada family, keluarganya dan sahabatnya semua. Jadi di situ minta syafaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nih, maksud daripada minta syafaat pada semua nabi. Kemudian minta ampun semua umat. Ini membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Nah, orang yang membaca istighfar ini sama minta ampun kepada semua umat. Karena istighfar ini adalah bacaan minta ampun. Makanya disebut dalam hadis, man lam yastaghfirillaha kulla yaumin faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang tidak membaca istighfar 2 kali di dalam sehari,
faqad dzalama nafsah, maka benar-benar orang itu menganiaya diri seorang. Artinya apa? Sempatakan dalam sehari membaca istighfar astagfirullahaladzim. Makanya dianjurkan dalam keterangan kalau ketika sembahyang itu, nah, ketika salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan menyapu muka kecuali baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kalau lebih banyak bacaannya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca tasbih pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Hanya disapuakan. Apa niat maksud sir rahasia di dalam ini semua? Di dalam Islam itu menganjurkan hampir setiap gerak langkah perbuatan itu ada doanya. Apa hikmahnya doa? Doa itu sebagai penyelamat kita. Ketika keluar membaca bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan Engkau ya Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Ini doa. Dan pernah kejadian anak kecil yang sekolah yang tahu doa ini diamalkan. Rahasianya begini. Anak kecil ketika mau berangkat sekolah, anak kecil ini bersalaman kepada abahnya, kepada mamanya, kemudian sebelum keluar rumah ini membaca bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Begitu keluar, begitu jalan agak jauh diculik orang. Anak kecil ini, tapi kan berkat doa ini. Berkat doa Allah lindungi. Ketika diculik anak ini dimasukkan sudah ke dalam mobil, kemudian mobilnya ini sudah dihidupkan, tapi nggak mau hidup. Berapa kali nggak mau hidup mobilnya? Karena mobilnya nggak mau hidup, maka yang menculik ini keluar dari mobilnya, dilihati mesinnya, kemudian anak kecil ini buka pintu keluar dan lari. Ini semua, wallah alam, ini diantara berkat berdoa. Berdoa. Jadi ingat ketika kita ada masalah demi masalah, kita kalau bersandar kepada orang mungkin ada batas, tapi kalau bersandar kepada Allah, apapun kesulitan kita, Allah yang akan beri jalan keluar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah engkau. Berdoalah engkau, maka astajib lakum. Astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Bahasa kita ini apa? Di kabupaten namanya Kesra itu kan kesejahteraan masyarakat. Di sana itu sebetulnya hampir setiap masjid musola yang meminta ke Pemda itu pasti dapat. Berapakah? Tapi harus membuat proposal. Proposal ini bentuknya bangunan. Nah, ini kalau nggak mengajukan, ini nggak akan diberi. Kenapa? Keperluan dan kebutuhannya nggak tahu. Tapi harus membuat proposal, permohonan, minta apa, insya Allah dipertimbangkan dan insya Allah akan diberi. Doa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau nggak meminta sesuatu, membunyikan, ini nggak tahu. Jadi bunyikan aja, bangun tengah malam, bunyikan apa keperluan kita kepada Allah. Kalau kesah, ya Allah ya Tuhanku, ulun ada kesulitan begini, sampaikan kepada Allah. Nanti akan dipertimbangkan Allah dan insya Allah Allah akan mengabulkan. Karena kita hidup di dunia ini yang menciptakan Allah, maka insya Allah gerak langkah ini apa jar Allah. Sesulit apapun persoalan, insya Allah akan Allah kabulkan. Kemudian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi.
Kata Rasulullah, kebaikan dunia dan akhirat itu berserta ilmu. Artinya kita hendak sukses di dunia, sukses juga di akhirat, itu modalnya ilmu. Wa syarafud dunya wa syaraful akhirah ma'al ilmi. Dan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat juga ilmu modalnya. Dunia kita baik, akhirat kita baik, itu modalnya ilmu. Kemuliaan dunia, di dunia mau mulia, mau mendapatkan kemuliaan di dunia, mau mendapatkan kemuliaan di akhirat juga ilmu. Jadi ilmu ini petunjuk untuk kita. Makanya jangan bosan-bosan kita untuk hadir di majelis ilmu. Disitulah kita mendapatkan ibarat mobil mau habis minyaknya, dapat tambah ilmu lagi, hibak lagi. Kita ke Banjarmasin aja perlu minyak, ya. Minyak kalau kita sudah jalan mau habis pasti mencari pom. Jadi ibaratkan kita hadir di majelis ilmu itu sama menambahi minyak, menambahi, ya. Kalau sudah mungkin merasa banyak tapi hadir terus dalam majelis ilmu, sama itu menampung, punya penampungan minyak. Tapi ini yang dimaksud ilmu. Jadi ilmu ditampung terus, kada sia-sia, menjadi gudangnya ilmu. Jadi di mana majelis ilmu hadir, di majelis hadir. Wal alimul wahid akbaru min jihatil fadli 'inda Allah Ta'ala min alfi syahid. Dan perlu diketahui, orang alim satu, orang alim nih, sabuting satu orang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dibanding daripada 1000 orang mati syahid. 1000 orang mati syahid coba. Orang yang satu gugur di medan perang itu 1 nyawa. Ini baru 1. Ini sudah berat perjuangannya. Apalagi 1000 orang, 1000 yang gugur mati syahid, ini di sisi Allah lebih mulia orang alim sabuting. Jadi orang yang menyampaikan ilmu ini nilai pahalanya luar biasa, lebih mulia di sisi Allah dibanding 1000 orang yang gugur mati syahid di medan perang di jalan Allah. Apa persoalannya? Karena orang alim sekali ceramah bisa yang datang sampai 30.000 diberi ceramah, diberi bimbingan agama, sehingga orang yang hadir di antara yang hadir mau berbuat jahat gak jadi berbuat jahat. Kenapa? Berkat orang alim. Itu baru 1 ceramah, yang mungkin 1 tempat sampai yang datang ceramah seumpama sampai ribuan, sehingga bisa menghentikan niat buruk di orang alim. Makanya bandingannya luar biasa. Orang alim 1 di sisi Allah lebih afdal, lebih bagus, lebih utama dibanding 1000 orang yang gugur di medan perang mati syahid di jalan Allah. Lebih mulia seorang alim, karena seorang alim begitu memperbaiki etikat keyakinan orang itu. Ceramahnya ini bikin orang sadar kehidupan ini mau dipertanggungjawabkan di hadapan semua, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau berniat jahat sehingga berhenti kada jadi untuk berbuat jahat, karena sadar kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang alim yang dimaksud itu wal muradu minal alim, yang dimaksud daripada orang alim itu fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, wa alimun amalun bi ilmihi, orang yang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Ya, orang yang mau mengamalkan ilmunya. Qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala khalaqa tahtal arsh madinatun maktuban ala babiha
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di bawah arsh itu satu kota, di mana satu kota itu ya, maktubat, ditulis ala babiha, di pintunya, manzarul ulama faka'annama zarul anbiya, ya, membangun, Allah menciptakan satu kota, di pintunya itu ada tulisan manzarul ulama faka'annama zarul anbiya, barang siapa yang mengunjungi ulama itu sama orang itu mengunjungi nabi. Jadi kada salah kan kalau ada penceramah seorang ustadz, orang alim di situ, datangi. Karena apa? Menziarahi orang alim sama menziarahi para nabi. Man safahal ulama faqad safahani, kata Rasulullah. Barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama, maka nilainya sama berjabat tangan dengan aku, kata Rasulullah. Karena apa? Orang alim ini bisidin bisi guru, gurunya bisi guru, gurunya bisi guru. Maksudnya bekas jabat tangannya sama orang yang berilmu ini berantai. Sidin pernah salaman sama guru Sidin. Guru Sidin ini pernah berjabat tangan sama gurunya, sampai berantai-rantai sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah beliau mengatakan, man safahal ulama faqad safahani. Barang siapa yang mau berjabat tangan dengan ulama, maka sama berjabat tangan dengan aku. Barang siapa yang mengunjungi ulama, sama juga mengunjungi para nabi, para nabi. Ini yang demikian ini karena ada berantai. Sidin pernah mengunjungi kepada orang-orang sehingga orang itu sampai kepada pernah mengunjungi nabi, ya sama halnya mengunjungi orang mengunjungi orang alim sama mengunjungi para nabi, karena al ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris daripada nabi. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Kita lihat waktulah yang memisahkan di antara kita, ini jam 6:30. Ya, jadi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina abwabal khairi wa abwabal barakah wa abwabal quwwa wa abwabal rizqina wa abwabal sihah وأبواب سلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان موسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع
كرمي رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هم مضي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المروي على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.